Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, jadi balik lagi sama Dika. Di sini bakalan ngejelasin tentang bab terakhir, yaitu bab 8 tentang hukum surat berharga. Langsung aja. Yang pertama, pengertian surat berharga. Jadi surat berharga tidak sama dengan surat yang mempunyai harga. Surat berharga adalah surat yang berisi perintah kepada pemegang pihak ketiga untuk menyerahkan suatu hak yang tercantum di dalamnya kepada orang yang berhak atas surat berharga tersebut. Surat berharga dan surat yang mempunyai harga. Surat berharga diterbitkan untuk memenuhi prestasi, maka surat yang mempunyai harga diterbitkan untuk menjadikan bukti bahwa pemiliknya berhak atas sesuatu. Lanjut, perbedaan surat berharga dan surat yang mempunyai harga. Surat berharga yang pertama haknya bersifat objektif, yang kedua dapat diperdagangkan, ketiga pemiliknya dapat berganti, contohnya wesel, cek, dan lain-lain. Surat yang mempunyai harga yang pertama haknya bersifat subjektif, yang kedua tidak dapat diperdagangkan, ketiga pemiliknya banyak yang namanya tercantum, contohnya SIM, KTP. Penggolongan surat berharga. Ada 3 golongan surat berharga. Yang pertama, surat yang mempunyai sifat kebendan, yaitu surat berharga yang di dalamnya terkandung hak atas pemilikan barang tertentu yang tercantum dalam surat berharga tersebut. Yang kedua, surat yang berisi tanda keanggotaan suatu persekutuan. Surat berharga yang berisi hak-hak keanggotaan suatu persekutuan, contohnya saham PT. Yang ketiga, surat yang tagihan utang. Surat berharga yang berisi hak untuk menagih sejumlah uang yang tercantum dalam surat berharga tersebut, contohnya wesel, cek, dan lain-lain. Selanjutnya, klausa dalam surat berharga. Yang pertama, klausa atas tunjuk. Itu berisi pernyataan bahwa orang yang berhak atas surat berharga tersebut adalah orang yang namanya disebut dalam surat berharga tersebut atau orang ditunjuk sebagai penggantinya. Kedua, klausa atas pembawa. Klausa yang berisi pernyataan bahwa orang yang berhak atas surat berharga tersebut adalah orang yang membawanya. Surat berharga sebagai legitimasi. Surat berharga adalah surat legitimasi, artinya sebagai bukti diri bagi pemegangnya bahwa dialah orang yang berhak atas tagihan yang tersebut di dalamnya. Berlakunya asas legitimasi pada surat berharga adalah untuk memperlancar peredarannya dalam lalu lintas pembayaran sesuai dengan fungsi dan tujuan penerbit surat berharga. Legitimasi formil, bukti bahwa pemegang surat berharga itu dianggap sebagai orang yang berhak atas tagihan tersebut, contohnya rek. Legitimasi material, bukti bahwa pemegang surat berharga itu sesungguhnya adalah orang yang berhak atas tagihan yang tersebut di dalamnya. Contohnya surat yang berharga seperti sertifikat deposito, saham, dan lain-lain. Selanjutnya wesel. Surat berharga yang mengandung suatu perintah untuk membayar sejumlah uang yang tersebut di dalamnya kepada orang yang berhak dalam waktu tertentu. Pihak dalam penarikan wesel, yang pertama orang yang menarik wesel, yang kedua orang yang diberi perintah tanpa syarat untuk membayar, yang ketiga tertarik yang setuju untuk membayar wesel pada hari bayar, keempat penerima wesel dari penarik, kelima orang yang menerima peralihan surat wesel. Wesel-wesel khusus ada 5. Yang pertama, wesel yang diterbitkan untuk orang yang ditunjukkan dirinya sendiri sebagai pemegang pertama. Kedua, wesel yang ditarik oleh penerbit. Ketiga, wesel yang ditarik atas tanggungan pihak ketiga. Keempat, wesel inkaso. Kelima, wesel berdomisili. Endorsement itu adalah lembaga dalam hukum wesel untuk memindahkan hak
hak tangguh dalam pemegang wesel kepada pemegang berikutnya. Selanjutnya, akseptasi. Janji untuk membayar oleh pihak tertarik dengan cara membubuhkan tanda tangan dalam surat wesel. Apabila telah diakseptasi, wesel ini menjadi sama dengan promise, yang berarti dapat diperdagangkan atau dapat dijual kepada pihak lain sebelum tanggal jatuh tempo. Syaratnya, terdapat kesanggupan tanpa syarat, diperbolehkan untuk sebagian pembayaran tagihan, harus ada tanda tangan. Selanjutnya, hak regres. Hak yang diberikan oleh undang-undang kepada pemegang surat berharga untuk menagih pemenuhan akseptasi dan pembayaran. Afal, lembaga dalam hukum wesel yang terjadi bila seorang pihak ketiga mengikatkan diri untuk menjamin pembayaran wesel pada hari bayar bila akseptan tidak dibayar. Selanjutnya, cek. Surat berharga yang memuat kata cek dalam mana penerbitnya memerintahkan kepada bank tertentu untuk membayar sejumlah uang kepada orang yang namanya disebut dalam cek, penggantinya pembawanya pada saat ditunjukkan. Dalam pasal 178 KUHD ditentukan bagi suatu cek, dan kalau salah satu syarat dalam pasal tersebut tidak dipenuhi, maka kertas itu tidak dapat diperlakukan sebagai cek. Perbedaan cek dan wesel. Yang pertama, fungsi wesel sebagai alat pembayaran kredit kalau cek tunai. Yang kedua, waktu perbedaan, wesel lebih dari 1 tahun, cek 70 hari. Yang ketiga, waktu pembayaran, wesel pada waktu tertentu, cek pada waktu diperhatikan. Yang keempat, tertarik, wesel bankir atau non-bankir kalau cek harus selalu bankir. Yang kelima, akseptasi, wesel ada dan cek tidak ada. Yang keenam, klausa, wesel atas tunjuk, cek atas pembawa. Selanjutnya, cek kosong. Pasal 180 KUHD, tiap-tiap cek kosong harus ditarik atas seorang banker yang mempunyai dana di bawah pengawasannya guna kepentingan penarik. Dana tersebut menurut persetujuan baik terang-terangan atau diam-diam dapat ditarik oleh penarik dengan menggunakan cek. Dalam pada itu, apabila ketentuan tersebut tidak diindahkan atas hak itu pun, selaku cek tetap berlaku juga. Penyebab terjadinya cek kosong, yang pertama, kelemahan pasal 180 KUHD, yaitu mempunyai dana di bawah pengawasannya guna kepentingan penerbit. Kedua, adanya rahasia bank. Siapapun tidak boleh tahu tentang keadaan keuangan seorang nasabah. Ketiga, spekulasi dari pemilik rekening giro dengan harapan pada waktu jatuh tempo si penerbit dapat menyediakan dana yang cukup. Yang keempat, administrasi bank kurang waspada karena tidak menjalankan prinsip-prinsip kehati-hatian. Selanjutnya yaitu giro. Surat perintah dari nasabah kepada bank yang memelihara rekening giro nasabah tersebut untuk memindah bukukan sejumlah uang dari rekening yang bersangkutan kepada pihak penerima yang disebut namanya pada bank yang sama atau bank lainnya. Selanjutnya kita bakalan lihat perbedaan dan persamaan giro dan cek. Persamaannya, keduanya merupakan alat pembayaran. Kedua, tegang waktu yang sama yakni 70 hari. Perbedaan yang pertama, cek dapat dibayar tunai sedangkan biliet giro dengan pindah bukuan. Yang kedua, cek perhitungannya dikenal 1 tanggal sedangkan biliet giro terdapat 2 tanggal, yaitu tanggal penarikan dan tanggal efektif. Yang ketiga, cek dapat dipindah tangankan dengan endorsement sedangkan biliet giro tidak. Nah, jadi itu dia materi tentang hukum surat berharga. Jadi materi ini adalah materi terakhir yang saya buat. Semoga kita makin paham tentang hukum surat berharga dan hukum-hukum lainnya. Sekian dari video ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.